Selamat jumpa semua peserta seminar mengenang 24 tahun merawat asa membangun perdamaian di bumi Maluku. Saya Monsinyur Ino Mutra, Uskup Keuskupan Amboina yang meliputi Maluku dan Maluku Utara. Pada momen yang luar biasa ini, pertama-tama saya minta maaf karena bertepatan dengan hari-hari ini saya bersama para pastor mengadakan musyawarah pastoral dari tanggal 16 sampai 28. Karena itu saya tidak bisa hadir secara langsung dalam seminar yang luar biasa ini. Tapi perkenankanlah saya sebagai putra Maluku dan dipilih oleh Paus untuk menjadi pemimpin Gereja Katolik Keuskupan Amboina yang meliputi Maluku dan Maluku Utara, ingin menyampaikan beberapa pesan perdamaian untuk semua saja yang terlibat dalam seminar ini maupun yang ada di seluruh Indonesia dan lebih khusus lagi di bumi Raja-Raja Maluku. Pertama, tentunya ketika kita mengenang kembali peristiwa kerusuhan yang terjadi sekitar 22 tahun yang lalu, maka tentunya kita tidak mengenang akan kehebatan kita mengalahkan orang lain, kekuatan kita untuk melumpuhkan lawan-lawan kita. Tapi kita mengenang dan kita sadar bahwa kita semua ternyata berada di titik paling terendah dalam menghayati kemanusiaan. Karena itu hendaknya peristiwa berdarah itu menjadi kenangan yang membuat kita tidak lagi jatuh pada perkelahian atau konflik. Karena tidak ada yang menang, juga tidak ada yang kalah. Satu yang pasti bahwa kita semua menangisi kebodohan kita dalam menghargai kemanusiaan yang ada dalam diri kita maupun diri sesama kita. Kedua, sebagai anak-anak Maluku tentunya kita harus berkomitmen bahwa kedamaian bukan sesuatu yang kita cari atau sesuatu yang terberi dari luar kepada kita, melainkan perdamaian adalah sesuatu yang harus kita ciptakan dari hati kita masing-masing. Karena itu Santa Teresa dari Kalkuta mengingatkan kita, ketika orang bertanya bagaimana kita bisa mempromosikan perdamaian, maka beliau mengatakan, pulanglah ke rumahmu dan cintailah anggota keluargamu. Pertanyaannya adalah mengapa tidak ada kedamaian? Maka Santa Teresa menjawab, kedamaian tidak kita temukan karena kita tidak lagi mencintai sesama kita seperti mencintai diri sendiri. Ketiga, tentunya cita-cita damai itu adalah sesuatu yang luhur, yang mulia. Tetapi cita-cita itu kita tidak bisa gapai ketika kita para pilarnya tidak berjuang untuk mendapatkan kedamaian itu. Bagaimana caranya? Tidak ada cara yang lain selain mari kita duduk bersama, berjalan bersama, dan berbuat bersama demi perdamaian di Maluku ini. Maksud saya sederhana saja.
bahwa marilah kita membangun komunikasi, mengadakan kegiatan-kegiatan kebersamaan, lintas suku, lintas agama, lintas instansi, dan lain sebagainya. Karena hanya dengan persaudaraanlah, maka kita bisa merasakan bahwa orang di sebelah sana adalah saudara saya. Maka menciptakan kedamaian adalah tugas dan kewajiban kita bersama sebagai anak-anak Maluku. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah, walaupun kita manusia boleh mengeluarkan ide dan pikiran, boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan untuk mempromosikan dan menciptakan perdamaian, tapi sebagai umat beragama tentunya kita harus kembali kepada Tuhan yang adalah sumber kedamaian. Ketika orang-orang takut akan Tuhan, maka mereka akan menciptakan hidup yang damai dengan sesamanya. Dan yang paling terakhir, sekali lagi Santa Teresia mengingatkan kita semua bahwa tidak semua orang bisa melakukan hal besar, tetapi dia percaya bahwa setiap orang, saudara dan saya, dapat melakukan hal-hal kecil dengan cinta yang besar. Ketika kita tempatkan perjuangan untuk menciptakan perdamaian dengan setiap saat melakukan perbuatan kecil dengan cinta yang besar, maka percayalah bahwa kedamaian yang kita cita-citakan akan terjadi di bumi Maluku ini. Selamat beracara. Saya tetap mendoakan Anda semua, semoga kedamaian ada di dalam hatimu, ada di dalam hati kita semua, sehingga negeri ini, bumi Maluku ini akan diliputi oleh dan dengan perdamaian. Sekian dan terima kasih.